Recording in pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Ibu Alina Sintia Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan saya Reida Karima dengan NIM 221031274. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Produk Batik Cap melalui integrasi pendekatan Six Sigma, Kaizen, dan R&D pada studi kasus di PT Batik XYZ. Nah, batik ini merupakan warisan budaya bangsa yang telah diakui dunia oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage of Humanity. Dalam konteks ekonomi kreatif, batik juga berperan penting dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 590 juta US dollar pada tahun 2023. Namun di balik prestasi tersebut, industri batik skala menengah seperti batik cap masih menghadapi tantangan serius dalam hal kualitas. Nah, di sini adalah ada tiga konten, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Untuk bab satu di sini ada latar belakangnya. Dalam banyak kasus, kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang melibatkan manusia, mesin, bahan baku, serta metode produksi yang diterapkan. Nah, salah satu contohnya adalah di PT Batik Daner Hadi Padebalan, di mana ditemukan cacat produksi seperti cacat cetak, warna, dan bahan. Hal ini mencerminkan adanya inefisiensi proses yang melibatkan banyak faktor, seperti tiga faktor tersebut. Nah, untuk rumusan masalah itu sendiri, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama adalah seberapa besar kontribusi Sigma dan Kaizen dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan produksi batik cap. Yang kedua adalah bagaimana integrasi ketiga pendekatan tersebut dapat menurunkan cacat dominan, seperti tiga cacat tersebut. Nah, untuk yang ketiga adalah bagaimana peran R&D dalam menciptakan sistem pengendalian mutu yang adaptif terhadap perubahan bahan dan tren pasar. Nah, untuk tujuannya itu sendiri adalah menganalisis efektivitas dari ketiga metode tersebut serta menyusun model integratif peningkatan kualitas yang aplikatif di PT Batik XYZ. Nah, untuk penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi industri untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas serta menambah literatur akademik khususnya pada integrasi metode perbaikan kualitas di industri batik. Ruang lingkupnya itu dibatasi pada data dari PT Batik Danar Hadi Pabelan, difokuskan pada cacat produksi batik cap serta hanya menggunakan pendekatan Six Sigma, Kaizen, dan R&D. Nah, untuk peninjauan pustakanya, ini terdahulunya ada 6 penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa Six Sigma efektif dalam menurunkan tingkat cacat, namun implementasinya di batik cap masih parsial. Kaizen juga memberi hasil positif tanpa harus investasi besar, dan R&D juga penting dalam adaptasi desain dan bahan. Nah, untuk secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep Six Sigma, khususnya siklus DMIC. Nah, untuk Kaizen itu adalah prinsip perbaikan berkelanjutan. Untuk R&D-nya itu sendiri adalah pendekatan inovasi. Nah, untuk dimensi kualitasnya, kualitas produk juga dirujuk pada model Garvin 1987 seperti conformance, durability, and aesthetic. Nah, untuk kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan R&D dengan mixed method untuk merancang model peningkatan kualitas batik cap melalui integrasi Sigma, Kaizen, dan fungsi inovatif dari R&D itu sendiri. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Kita itu pengolahan datanya menggunakan DMIC, habis itu ada simulasi, evaluasi, dan validasi dari tim ahli. Lalu baru penyusunan rekomendasi seperti roadmap buat inovasi R&D-nya, terus rencana Kaizen jangka menengah, atau SOP implementasi. Habis itu baru hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan selesai. Untuk pengumpulan data dilakukan secara kombinatif melalui observasi lapangan, wawancara kuesioner tertutup, dan dokumentasi sekunder. Nah, untuk sumber datanya itu data primer itu berasal dari responden di bagian produksi, quality control, dan R&D, sedangkan data sekunder mencakup laporan cacat produksi dan referensi standar mutu. Nah, untuk sampel datanya dia seperti ini. Sampel datanya seperti ini kuantitatif dan kualitatifnya.
Terus untuk pengolahan datanya, untuk analisis kuantitatifnya di sini kita menggunakan teknik pengolahan seperti penurunan DPMO dan sigma level, Pareto chart untuk identifikasi cacat dominan, serta analisis fishbone untuk penentuan akar masalah. Sementara itu untuk pendekatan kualitatif menggunakan teknik tematik dengan indikator keberhasilan seperti efektivitas dari Kaizen, uji coba bahan baru di R&D, serta perubahan siklus produksi pasca intervensi. Nah, untuk variabelnya ada tiga. X1 itu Six Sigma, X2 itu partisipasi Kaizen, X3 itu inovasi R&D, dan yaitu tingkat cacat produksi. Yang dimana, tiga pendekatan ini secara simultan mempengaruhi tingkat cacat produksi di batik cap. Ini adalah model konseptualnya. Dan model ini menjadi dasar rancangan pengujian hipotesis dan analisis lanjutan. Nah, untuk model dan indikatornya seperti ini dari kuantitatif maupun kualitatifnya. Untuk di indikator DMAIC-nya, DPMO itu harus lebih kurang dari 5.000 sampai dengan sigma level itu lebih besar daripada 4. Nah, untuk tabel operasionalisasi variabelnya, untuk menjabarkan untuk variabel Six Sigma, indikatornya itu adalah siklus DMAIC, seperti definisi masalah, pengukuran DPMO, dan kontrol kualitas. Seperti ini ya untuk tabel operasionalisasi variabelnya. Nah, untuk elemen permasalahannya itu di sini ada pengambilan keputusan, ada yang dimana tim manajemen mutu dan kepala produksi PT XYZ. Lalu untuk kriteria keputusan itu mencakup efisiensi proses keberlanjutan hasil perbaikan. Untuk parameternya itu diukur dari frekuensi cacat, DPMO, sigma level, aktivitas Kaizen. Lalu untuk dan lainnya. Untuk dua model matematisnya itu rumus DPMO, sigma level yang berbasis Z-score. Nah, untuk satuan ukurnya itu ada frekuensi aktivitas, waktu siklus produksi, dan nilai DPMO itu sendiri. Nah, dari elemen ini disusun model untuk peningkatan kualitas. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dengan mengintegrasikan Six Sigma Kaizen dan R&D, perusahaan dapat memperkuat kualitas produk sekaligus mempertahankan nilai budaya batik sebagai kekuatan industri nasional. Penelitian ini diharapkan dapat merumuskan model peningkatan kualitas batik cap yang tidak hanya menurunkan tingkat cacat, tetapi juga adaptif terhadap perubahan pasar dan teknologi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.